ayat ke-56. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak, saya minum anget-anget karena Pak Bendahara, bukan anget ini. Bukan anget Pak, panas. Ya, kita tunggu. Kalimatnya begini, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini menjadi polemik sejak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari kita nanti kupas bersama-sama. Artinya padanan katanya. Padanan kata bahasa Indonesia belum tentu benar. Karena bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu untuk padanan kata harus betul-betul seksama. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad. Kah di situ Muhammad. La tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling engkau cintai. Nabi yang mendapat prioritas dari Allah sebagai penutup Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai Rasul. Tidak bisa. Kemudian Allah lanjutkan, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang bisa memberi petunjuk itu adalah Allah kepada orang yang Allah maui. Kalau Allah tidak mau beri petunjuk, ya nggak beri petunjuk oleh Allah. Kan begitu. Kemudian ditutup ayat itu dengan kalimat wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah itu mengetahui siapa orang yang dapat petunjuk itu. Maka jangan kemudian sekarang sedang viral bahwa orang memaki-maki orang. Orang tidak dapat petunjuk, orang yang katanya sesat. Yang memberi petunjuk itu Allah. Kan begitu. Polemik ini adalah polemik Sunni dan Syiah. Bapak pernah dengar kata Syiah? Syiah itu pengikut. Jadi polemik itu terjadi ketika Utsman bin Affan meninggal dunia. Itu terjadi Khawarij, Syiah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ketika ditinggal ayahnya yang membesarkan ibundanya. Ibundanya meninggal dunia, yang membesarkan itu kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal dunia, yang membesarkan itu pamannya Abu Thalib. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu suaminya Fatimah. Ali itu sepupunya Nabi. Lah, Abu Thalib ini yang memelihara Nabi, yang kemudian melindungi Nabi dari serangan-serangan kafir, yang melindungi Nabi dalam hal dia dibuli, kalau bahasa kita dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia mempertahankan dengan harta dan jiwanya. Tetapi Abu Thalib ini tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia hanya melindungi ponaannya, tidak melindungi nabinya. Maka kemudian sampai Abu Thalib ini meninggal, Abu Thalib tidak mau bersyahadat. Turunlah ayat ini. Karena Nabi menangis, pamannya yang dicintai tentu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Menangislah Nabi, kemudian turun ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa Muhammad memberikan petunjuk yang pada orang yang kamu cintai. Pamannya tidak bisa. Yang beri petunjuk itu aku, kata Allah. Dan aku tahu siapa orang yang dapat petunjuk itu. Polemik ini berkelanjutan dan Sunni mengatakan paman Nabi di neraka. Syiah marah karena itu paman Nabi mesti di surga. Ayah ibundanya di neraka. Syiah berkata ini ada di surga.
Polemik ini berkelanjutan. Sampai yang mengandung Nabi di neraka. Masa sperma yang menjadikan Nabi berada di neraka? Yang bilang di Sunni bahwa Nabi kita di neraka. Astagfirullahaladzim. Paman Nabi, ayah dan ibunya di neraka. Tapi Syiah berkata di surga. Polemik ini tidak selesai. Saya tidak punya otoritas untuk menyatakan apakah ayah Nabi di neraka di surga. Saya tidak punya otoritas itu. Saya hanya ingin memberikan mengajak bermuhasabah kepada kita bersama, termasuk diri saya pribadi, bahwa apa yang kita ucapkan selama 42 kali, kita mesti berbicara dan meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Rabb ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. An'amta alaihim, nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang yang engkau murkai ya Allah. Sekali lagi, bukan orang yang engkau murkai. Maghdub, kalau dalam Kementerian Agama itu disebutnya adalah Nasrani. Tetapi maghdub, orang yang dimurkai Allah itu orang yang faham syariat tetapi tidak mengerjakan syariat. Itu maghdub. Saya tidak tahu kenapa Kementerian Agama itu menerjemahkan itu. Saya pernah berkata bahwa Al-Quran itu jumlah secara tekstual 6, 2, 3, 6. Dan kalimat Al-Quran itu pada lembar kedua dan ketiga itu 7 dan 4. Berarti 47. Surat 47 itu surat Muhammad. Berarti ayat 6, 2, 3, 6 itu diperuntukkan kepada 47 Muhammad. Dan Muhammad itu 430 nilai hitungannya. Maka 6234 6236 ditambah 430 jumlahnya 6666 ayat. Jadi tekstualnya 6236 itu yang punya Al-Quran Mushaf Utsmani. Yang tidak punya Mushaf Utsmani seperti Quran kebanyakan tidak bisa dihitung. Yang dihitung Mushaf Utsmani. Saya mencari Mushaf Utsmani itu selama kurang lebih 1 bulan baru dapat 1. Ketika saya pulang dari Jogja mendapat ilmu itu, saya mendapatkan 1 di Gramedia. Mungkin kalau dapat lagi besok bisa kita letakkan di masjid ini. Kemudian surat permintaan kita 42 itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Orang sesat itu Bapak, orang yang tidak menemukan syariat, tidak tahu syariat, tetapi dia kemudian bikin syariat baru. Bikin syariat sendiri lah ya. Maksudnya contoh kecil yang paling mudah difahami oleh kita. Dia tidak paham syariat, mencari syariat, tetapi kemudian dia membuat syariat baru. Bapak pernah membaca di YouTube ada tokoh agama nasional yang kemudian dia telepon Allah? Pernah Bapak? Dan Allah jawab, kata, yo sesuk saiki hari rayamu gitu. Pernah ya? Itu tidak tahu syariat, bikin syariat sendiri. Nah, kalau Bapak ingin dapat julukan dolin, ya telepon aja Allah, kapan hari raya Idul Adha. Atau